munfasilun ya. Mukhassiso yang dikhususkan yang pasti terbagi dalam mutasi dan munfasil, yaitu mutasi yang pertama mutasi dan kedua munfasil. Kalau mutasi itu maka yang mutasi itu satu itu ma perkara atau sesuatu terus tidak mandiri dengan diri sendiri, bali yang keluar, tetapi basis keberadaannya disebutkan malami dengan am atau umum. Terus Sayati seperti yang akan datang, zukiro telah disebutkan anwa'uhu macam-macamnya hanifan nanti, wal munfasilu dan yang terpisah, mayastaqilu perkara yang mandiri binafsi. wal munfasilu jadi apa kira-kira maksudnya? Wal munfasilu mayastaqilu. Enggak, wal munfasilu jadi apa kira-kira? Tarkibnya dia apa? Jadi apa? Wal munfasilu jadi apa? Kedudukannya jadi apa? Hah? Ngawur aja, nggak apa-apa. Nanti salah juga saya betulin. Wal munfasilu apa? Sesuatu yang biasa di awal kalimat biasanya apa? Sesuatu yang biasa di awal kalimat biasanya apa? Mubtada. Kalau mubtada cara nerjemahnya ya itu mah isim kana. Terjemahnya apa? Setiap awal kata diawali dengan adapun atau apa? Bermula. Terus wal munfasilu ya. Wal munfasilu bermula yang munfasil yang terpisah, mayastaqilu binafsihi. Satu-satu aja itu mah perkara atau sesuatu. Itu perkara yastaqilu mandiri binafsihi dengan diri sendiri, Wa yakunu dan menjadi munfaridan sendiri. wa yakunu dan menjadi yang menjadi apa? Wa yakun dan menjadi apa yang menjadi? Ya, menjadi apa munfasil terus itu ya munfaridan apa munfaridan itu? Ya, sendiri terus terus anhu dari ma terus wama itu kan tanda berarti wama dan bait ma dan apa bait wama bi tahsisu imma muttasilun kama sayati anifan au munfasilun qauluhu wama qauluhu perkataan mualif wama bla 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 itu ilahiri terus
musola. Dan yang dihasilkan bisawabihi dalam sebuah guna at-takhsisu dikhususkan. Apa at-takhsisu? Apa at-takhsisu? Apa at-takhsisu apa? Tahsis apa? Ya tahsis saja. Tahsis, jadi harus tahu apa artinya mukhosis, apa artinya tahsis, apa artinya khos. Jadi harus jeli betul, sehingga ketika kita menggunakan cukup misal watahsisu misal atau atahsisu tahsis, udah kebayang artinya tahsis itu apa? Kalau khos itu khusus, kalau mukhosis yang mengkhususkan, kalau tahsis proses pengkhususan. Karena kepanjangan nyebutnya wal khosu adapun khos, atau wal mukhosis adapun mukhosis, wa tahsisu adapun tahsis, begitu saja. Tapi kamu harus tahu artinya apa itu tahsis, apa itu mukhosis, apa itu khos. Tiga istilah yang kadang bolak-balik dipergunakan dengan nyebut wal khosu, wa tahsisu, wal mukhosisu. Bayangin ya, tahsis itu apa? Proses. Kalau mukhosis yang mengkhususkan. mukhosis, jadi yang mengkhususkan itu kalau dalam tafsir istilah apa? Tasrif istilahi ini fi'il apa? Fi'il atau isim mukhosis itu? Wal mukhosisu isim fi'il. Fi'il apa? Salah. Wal mukhosisu itu isim fi'il. Dalam tafsir awal tasrif istilah itu isim apa? Isim. Wal mukhosisu isim. Emang harus hafal yang itu. Khososo yukhosisu, ketika menjadi isim fa'il atau maf'ul, huruf ya, huruf mudhorah diganti huruf mim berharokat dhammah, yukhosisu, kemudian menjadi mukhosisu. Ketika menjadi isim fa'il, maka pada ain fi'ilnya berharokat ketika jadi isim fa'il, maka ain fi'ilnya berharokat. Kalau menjadi isim maf'ul, ain fi'ilnya berharokat. Apa yuk? Ingat gak yuk? Ketika menjadi isim fa'il, ain fi'ilnya berharokat. Kalau menjadi isim maf'ul, ain fi'ilnya berharokat. Kayaknya asal nebak ya. Kayaknya asal nebak gitu. Siapa nih? Haura. Ini rumus-rumus yang mau tidak mau Anda harus hafal. Nih biar inget nih, orang pada lupa. Nih nggak apa-apa, nyinggung apa namanya? Tafsir istilahi biar dong. Orang nggak dong. Fil apa? Fa'ala fil madhi. Yang fil madhi jelak. Fa'ala fil madhi. Benerannya apa? Apa mah? Ya hulu apa Sandra? Ya hulu. Aura. Yuk. Fa'ala, kalau saya tanya masih atau mujarad? Fa'ala, masih atau mujarad? Masih itu apa sih? Yang
Fa'ala gabung dengan apa? 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 Apa saja? Pasti. Mana saja? Nih, suruh dulu tasdid. Oke, fa'ala itu mah mujarotnya apa? Haura. Mujarotnya apa? Fa'ala. Kalau fa'ala fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala mudhari'nya yaf'ulu. Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. Oh, yufa'ilu. Ya. Yufa'ilu. Oke. Nah, sekarang kita bentuk ini menjadi isim fa'il. Satu sisi, lalu di sisi lain kita bentuk menjadi maf'ul. Oke? Isim maf'ul. Ingat huruf apa namanya? Rumusnya. Kita lihat bunyi kata tersebut pada saat isim menjadi fi'il mudhari'. Ya-nya diganti mim berharokat dhamma. Jadinya mufa'ilu. Oke? Mufa'ilu. Nah, ketika itu jadi isim fa'il, ain fi'ilnya berharokat kasro. Ain fi'ilnya berharokat. Ketika menjadi isim maf'ul, ain fi'ilnya berharokat berapa? Hah? Ini tinggal pilihannya. Kalau nggak bawah, atas. Atas. Itu rumusnya begitu. Pada ini namanya tasrif istilahi. Yang fa'ala, yang mulu fa'lan, fa'ala, fa'ilu, taqilat, tif'alan, taf'alan, mufa'ilun. Ingat ya, ketika menjadi isim fa'il, apa? Ya-nya huruf mudhari'ah diganti apa? Huruf mim berharokat dhamma. Ain fi'ilnya berharokat kasro. Itu kalau jadi isim fa'il. Kalau jadi isim maf'ul, ya huruf mudhari'ahnya diganti apa? Mim berharokat dhamma. Lalu ain fi'ilnya berharokat fathah. Jadi mufa'alu. Sekarang saya kasih contoh khossoso. Khossoso. Fi'il mudhari'nya apa? Gimana? Yukhossisu. Kalau mau jadi isim fa'il menjadi muhossisu. Kalau mau jadi isim maf'ul salsa khossosu. Khossoso artinya apa? Khossoso. Kalau khosso, kalau khossoso, kalau khossoso, khossoso, ingat ketika ziyadah tasdid atau tatif, ada kalanya maknanya menjadi litta'diyah. Litta'diyah atau taf'il minal ism, menjadikan isim dari menjadikan fi'il dari isim. Kalau khoso artinya apa? Khusus. Kalau khossoso apa? Khossoso jadinya biar jadi mutati. Saya ulang lagi. Fi'il, apa yang Anda tahu tentang fi'il mutati? Ingat lagi nih.
fi'il min haitsu ta'addi. Apa namanya? Muta'addi. Lazim. Enggak usah dicatat lagi, udah nyatet lagi bolak-balik. Fi'il muta'addi adalah fi'il Hah? Apa itu? Fi'il yang membutuhkan objek. Kalau lazim tidak membutuhkan. Jadi kalau khoso atau khoso artinya apa tadi? Artinya apa? Khoso artinya apa? Khusus. Kalau khusus itu perlu objek apa enggak? Kalau khusus perlu objek enggak? Kamu khusus di hatiku. Itu khusus itu membutuhkan objek apa enggak? Hah? Khusus, kamu khusus, objeknya apa? Kamu itu khusus bagiku. Objeknya apa? Jadi kalau khusus itu butuh objek apa enggak? Hah? Aku bahagia. Kalau aku bahagia, subjek mana? Aku. Predikatnya? Perlu objek apa enggak? Enggak. Kamu itu khusus. Kira-kira subjek mana? Subjeknya? Subjeknya kamu. Predikatnya? Khusus. Masih perlu objek apa enggak? Kalau nggak perlu objek disebut fi'il. Kalau nggak perlu objek disebut fi'il. Jadi kalau saya bahagia, itu kata bahagia namanya fi'il lazim. Ya, ana afrohu, saya bahagia. Kata afrohu atau fariha fi'il lazim. Nah sekarang ingat ziyadatut tat'if lit ta'diyah. Jadi khosso khusus menjadi khossoso. Biar menjadi muta'addi menjadi terjemahnya jadi khossoso berarti Gak ada perintah di mengkhususkan. Aku mengkhususkan dirimu. Nah, subjek mana? Subjek mana? Aku. Predikatnya? Objeknya? Kalau kemudian setelah mengkhususkan ada objek namanya dirimu, berarti mengkhususkan fi'il muta'addi. Kenapa disebut muta'addi? Karena membutuhkan objek. Paham? Paham dengan hidup lagi. Ya. Jadi, oke ya, udah paham ya. Salah satu penambahan syadda itu adalah untuk apa? Merubah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Jika misalkan khossoso artinya apa? Mengkhususkan. Ya, nggak ada mengkhususkan. Ada mengkhususkan, mengspesialkan, mengkhususkan. Jadi mudharanya apa? Yukhos. Isim fa'ilnya apa Alia? Isim fa'ilnya? Hora, apa isim fa'ilnya apa?
Mukhassisu. Si. Oke. Kalau isim maf'ulnya apa, Salsa? Mukhassasu. Iya. Artinya kalau mukhassisu apa, Iba? Yang mengkhususkan. Nah, yang khusus. Kalau mukhassasun artinya apa, Iba? Kalau mukhassasun artinya apa? Yang dikhususkan. Oke, gitu ya, paham ya? Ini pula khassaso, maka harus ingat ketika mukhassisun artinya apa? Yang mengkhususkan. Mukhassis. Jadi nanti istilahnya mukhassis. Kalau tahsis, kata-kata tahsis, coba artinya apa? Mengkhususkan. Mudhari'nya apa? Yukhassisu. Yukhassisu. Masternya? Mukhassisun. Masternya? Makanya harus hafal. Jadi walaupun Anda itu nggak disuruh harus hafal. Coba fa'ala Yufa'ilu. terus Fa'alan. kamu belum hafal. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan tif'alan taf'alan mufa'alun. Kalau dia fa'ilatu fa'il mufa'alun. Jadi masternya apa? Emang deh. Fa'ala fi'il yufa'ilu fi'il taf'ilan isim tif'alan isim taf'alan isim mufa'alun isim master mim mufa'ilun isim fa'il mufa'alun isim fa'il fi'il amar la fa'il nahi mufa'alun ya isim makan. Makanya kata-kata begini nih kalau nanti Anda baca melihat mufa'alun kayak gini, ini bisa masdar mimi, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, bisa isim makan. Kejelian Anda yang penting tahu proses penerjemahan di tasrif istilahi, itulah yang kemudian Anda bisa pilih mau baca mafa'alun, baca mafa'alun, mufa'alun, fa'ilun. Itu keputusan ada di tangan Anda. Kapan saatnya dibaca sebagai masdar mim, kapan saatnya dibaca sebagai isim fa'il, kapan dibaca sebagai isim ul. Beragak ributnya di sini. Hurufnya sama, mim, fa, ain. Ini posisinya bisa jadi apa? Masdar mimi, terus isim fa'il, isim maf'ul, isim makan. Terserah Anda mau baca apa. Mau masdar mim boleh, yang penting benar. Nah, sekarang kalau misalkan khassaso masdarnya apa tadi? Masdarnya fa'ala, masdarnya taf'ilan. Khassaso masdarnya ya itu benar, tapi nggak pas. Khassaso masdarnya fa'ala, masdarnya taf'ila. Khassaso masdarnya tahsis. Jadi kalau
biasa kita menerjemahkan isim masdar kalau fiil madhi telah mengkhususkan. Fiil mudhari sedang atau akan. Kalau isim masdar terjemahnya pengkhususan atau proses pengkhususan. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi, nanti kalau Anda dengar mukhasis itu artinya apa? Baik. Kalau mukhasis itu artinya apa? Yang mengkhususkan. Kalau tahsis proses kalau khos khusus. Ingat ya, khos artinya tahsis proses pengkhususan, mukhasis yang yang mengkhususkan. Oke, tadi saya mana bacanya tadi? sampai Qauluhu wa ma ilahir ya. Coba qauluhu. Iya lanjut kamu. Ya belum bebas. Ya qauluhu ya terus. kalau perkataan alif wama ilakhir yakni waladi hasolat dan yang dihasilkan bisa lebih dengan sebabnya ataksisu proses mengkhususkan huwa yakni al-mukhassisu yang dikhususkan dikasih Apa? Al-muhassisu yang wa huwa adapun. Ingat pokoknya wa itu bisa adapun. Kembali ke mana? Tahsis. Wa huwa adapun tahsis itu al-mukhassisu. itu disebut Mukhassisu apa? Yang mengkhususkan terus dikasih asalkan sod al-muhmala yang apa muhmalah itu? Muhmalah itu letter locknya itu diabaikan, tapi ini yang ditasdid, yang disyaddahkan, yang dilipatkan. Al-muhmalati yang sadahkan, tasdidkan, terus terus dan dalam perkataan kata mutasilun wa munfasilun terus min nau'in badi'in dari macam atau jenis yang badi itu yang bagus, apa? Yang bagus, yang hebat, yang kuat. Apa di situ? Kamu terjemahin apa? Terjemahin apa? Badiin apa? ketinggalan kayaknya. Oh yes, itu yang bisa bagus, yang kuat, yang tepat. Terus Jenis yang bagus yuqalu dikatakan lagu baginya tibaqun hebat, kuat. Fasyartu ada alif famu. Maka fanya artinya dong. Fasyartu maka adapun watak yidu bil wasfi
Pensifatan. Terus hah? Ittasola. Apa itu sola? Ya, masuk kalau jabaran lengkapnya maka itu termasuk istisna mutasil. Terus kadang-kadang begitu juga istisna, al-istisna dengan istisna, wawaidha dan selain dari istisna, fasola. fasola dengan munfasil. Kayak selain itu, selain syarat takkid bil wasfi termasuk apa? Mungfasil. Ya, ini yang disebut dengan jumlah namanya jawab syarat atau syarat jawab. Kan ingat, kalau dalam sebuah jumlah ada syarat dan jawab selalu ditandai dengan apa? Apa? Selalu ditandai dengan apa? Maka. Jadi fasartu, maka adapun syarat watakidu dan takid bil wasfi dengan wasf pensifatan ittasola maka disebut mutasil. Kan itu ya, tahsis mutasil. Kadzakal isni, kadzaka begitu juga itu al istisna, terus wa ghairu dan selain istina tadi syarat takkid bil wasfi fasola maka disebut tahsis fasil. Kira begitu. Terus syarahnya ai yakni fa'amal mukhasiso aish fa'amal mukhasiso maka ada pun mukhasis. apa mukhasis itu? Mukhasis itu yang mengkhususkan. Ya, terus Al-mutasilu yang mutasil. apa mutasil itu? Yang mutasilkan. Apa mutasil itu apa artinya? Bisa tersambung. Yang tersambung. Terus Mutasil yang tersambung salah satu ini fa sama lamnya dicoret aja, disilang. Salah satu anwa'in. Salah satu anwa'in bagi tiga. Ya, ada 3 macam. Terus Fa'awalu maka ada pun yang pertama asyartu dengan syarat. itu asyartu. Itu asyartu dengan syarat. Itu asyartu itu maksudnya apa? Kedudukannya sebagai apa? Kalau fal awwalu maka ada pun yang pertama, itu asyartu berarti khobar ya. Terus Nahu seperti contoh akrim al-ulama in baca lengkap coba akrim ulama akrim muliakanlah siapa ulama in jahadu apa in zahadu? mereka berjihad. Zahadu zuhud. Oh, zuhud. Coba perhatikan. Ini kalau misalkan saya baca ini fi'il apa? Fi'il amar. Akrim. Perhatikan ketika ada mati ketemu mati. Ini mati akrim ketemu mati. Akrim kan mati. Al mati bacanya. Namanya harokat kasroh wiqoya. Dinolong dia. Maka ini menjadi akrim. Contoh misalkan kan ada kan misalkan sholat kamilah. Sholat kamilah kan Muhammad kan ya? Muhammadin
Alladzi Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ala Muhammadin nillah. Maka dikasih pertolongan namanya nun wiqayah. Muhammadin jadi Muhammad dinillah. Ini namanya nun wiqayah. Mati din itu kan tanwin kan mati. Lalu ketemu mati juga, ketemu sukun. Karena nggak bunyi maka diselamatkan, dibantu dengan nun Muhammadinil lagi. Akrim al ulama memati ketemu alif lam sama-sama mati ke mati, maka satunya harus menghidupkan diri. Dengan cara apa? Diganti harokat kasroh. Jadi bacanya apa? Akrimil ulama uia. Kenapa A? Kenapa A? Kok nggak tahu? Salsa, kenapa A? Haura, kenapa A? Yum, kenapa A kira Yum? Ada alif lam. Kayaknya alif lam itu nggak merubah A I U deh. Mah, apa mah? Gimana? Ngingetin ini membuka memori ulang. Ternyata memorinya sudah terpendam jauh di bawah dasar. Apa? Akrimil ulama, kenapa A? Coba muliakan itu isim muta'addi apa? Lazim? Muta'addi. Apa itu definisi muta'addi? Membutuhkan objek. Kira-kira al ulama itu sebagai objek atau sebagai apa? Objek. Dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu objek disebut yes, salah. Objek disebut karena belum mana sih ya, belum dipelajari ya. Tapi kan harusnya kan kamu udah mondok bertahun-tahun. Kalau si horor udah mondok ya? Hah? Udah kan? Gimana udah juga kan? Ya namanya ini membuka memori. Error. Memang yang paling apa namanya belajar bahasa Arab itu memang yang agak ribet ini harus gini. Jadi ketika buka ini harus ingat sana ingat sini. Makanya itu yang disebut oleh siapa namanya Gardner. Tahu Gardner? Ya Allah Gardner. Kamu tuh terus kuliah ngapain? Gardner itu seorang ahli saraf. Dia punya namanya di Gardner itu memiliki sebuah teori ya namanya yang populer di kalangan pendidikan namanya multiple intelligence. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar? Yum, pernah dengar Yum? Apa itu multiple intelligence? Kecerdasan? Multiple apa multiple itu? Kecerdasan? Multiple itu apa? Multiple itu apa? Apa multiple? Banyak, kecerdasan banyak atau kecerdasan majemuk, macam-macam. Tapi ada teori yang terakhir yang dikemukakan oleh Gardner. Nih untung aja saya tahu tentang pendidikan. Jadi saya kira dosen-dosen UIN belum tahu itu.
Gardner menemukan sebuah teori namanya the five mind for the future. Apa artinya itu? The five minds artinya apa? 5 mindset cara berpikir for the future yang dibutuhkan di masa depan. For the future. Apa itu? Salah satunya adalah synthesizing mind. Cara berpikir sintesis. Apa itu sintesis? Apa itu sintesis? Imah. Apa Yum sintesis? Sintesis. Ya, menyambungkan. Bukan hanya menyambungkan, menyambungkan. Kalau menyambung kan hanya putus sambung. Kalau ini menyambungkan, yang sana sambung, ini nyambung. Itu synthesizing mind. Jadi ada kebutuhan di masa depan terhadap cara berpikir synthesizing mind. Cara berpikir sintesis. Itulah yang kemudian saya sering pakai ketika saya mengajarkan warokot ini. Saya mencoba menyambungkan dengan ilmu sorof. Saya sambungkan tarik dengan ilmu nahu. Kadang saya sambungkan dengan ilmu pendidikan. Itu namanya synthesizing mind. Kalau kita sudah canggih di situ, maka otak Anda itu untuk menghadapi masa depan sudah siap. Itulah maka kemudian belajar ilmu di pesantren itu tidak bersifat monodisiplin, tapi multi. Makanya kan kita belajar warokot mesti nyambung nahwu, nyambung sorof, nanti nyambung karena nyambung akidah juga. Karena itulah skill namanya synthesizing mind. Cara berpikir sintesis. Nah, Anda ketika jadi mahasiswa itu harus begitu, terbiasa mensintesiskan pola pikir atau cara berpikir sintesis. Harus begitu. Tanpa itu Anda nggak akan bertahan hidup lama. Nah itu ya. Jadi kenapa kemudian saya jelaskan berkali-kali apa tadi ya? Kenapa tadi menyinggung masalah itu? Jadi kalau misalkan berbicara tadi ya, akrim. Ini nanti kalau berkesempatan, besok tuh saya harus berangkat pagi juga. Kalau besok kan ustadznya masih belum pulang haji kan. Jadi besok harus naik level di akrim. Dalam ilmu sorof, akrim itu termasuk fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu butuh objek. Bahasa Arab, ilmu nahwu, objek itu disebut maf'ul. Maf'ul itu adalah termasuk mansubatil asma, isim yang dinasabkan. Maka akrimil ulama A. Nah kalau ditanya kenapa A? Karena sebagai maf'ul. Paham di situ ya? Akrimil ulama'a, muliakan ulama in zahadu jika mereka berzuhud. Ini paling dasar. Terus wasani dan yang kedua at-taqyidu dan at-taqyidu Coba bentar. Taqyidu itu isim atau fi'il? Taqyidu isim atau fi'il? Fi'il. Kenapa disebut fi'il? Kenapa kamu nyebut fi'il? Fi'ilnya fi'il apa?
Hah? Yang berat ya? Berat gak sih? Berat ya? Kalau taqyidun itu berarti isim masdar. Isim masdar. Kok bisa fiil gitu? Kira-kira kalau taqyid, saya tanya lagi, fiil madhinya apa kira-kira? Mah. Sepulak balik apa pokoknya? Qayyada. Fiil mudhari'nya apa, Alia? Yuqayyidu. Iya bener, nggak usah ragu-ragu. Qayyada yuqayyidu taqyid. Nah, kan gitu ya. Sekarang kalau taqyid, tadi artinya qayyada berarti apa tadi? Artinya apa? Mengikat. Kalau taqyid berarti kok jadi diikat tuh gimana? Mengikat itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Sementara takyid itu isim atau fi'il? Isim. Jadi kalau mengikat menjadi isim, menjadi noun itu menjadi apa terjemahnya? Mengikat kan verb, fi'il. Lalu ketika menjadi noun atau adverb menjadi ini siapa? Oh, ini apa? Petasan ya? Oh, tak kira tembok ada. Jadinya kalau mengikat itu kata kerja atau kata benda? Mengikat itu kata kerja. Kalau menjadi kata benda jadinya pengikat. Kalau pengikat itu ya kata benda. Tapi kalau pengikat itu artinya apa? Kalau pengikat itu artinya apa? Orang yang mengikat. Kalau orang yang mengikat dalam isim, dalam tasrif istilahi berarti isim. Kalau orang yang mengikat berarti isim fa'il. Berarti kalau kamu takyid diterjemahkan pengikat berarti salah. Kan gitu dong. Jadi kalau takyid berarti ini sambungin ke bahasa apa namanya? Ke bahasa Indonesia biar tadi. Ya tadi apa tadi? Kecerdasan synthesizing mind. Jadi bahasa Indonesia itu kepake. Tapi pusing ya. Ada yang nek mau ke kamar mandi gak biasanya kalau gitu? Mual itu sakit perut, gak dijawab-jawab. Salah semua lagi kan. Coba ini pentingnya begitu kan. Coba khososo, ingat khososo terjemahnya apa? Mengkhususkan. Yukhosisu akan atau sedang masukkan. Tahsis menjadi proses pengkhususan itu menjadi masdar. Sekarang kalau takyid qayyada artinya apa? Qayyada artinya apa? Mengikat, membatasi, proses mengikat. Yuqayyidu akan mengikat. Takyid menjadi proses menjadi bahsawi ilmu kalau mengikat. Pengikat tambahan. Kalau pengikat menjadi isim. Karena pengikat artinya apa? Orang yang mengikat. Kalau ada orang yang mengikat dalam
tasrif istilahi berarti isim fa'il. Kalau ada orang yang diikat dalam tafsir tasrif istilahi berarti isim maf'ul. Itu cara menerjemahnya begitu. Oh ternyata ini belum paham ya. Pantesan dari kemarin menerjemahinya itu salah-salah. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Sabar. Wathani apa tuh yang kedua terus apa? At-takyid berarti apa? Apa itu at-takyid itu apa? Proses pengikat. Tan. Ya, pengingatan terus. Tan disifati dengan sifat. Nahu seperti contoh. Akrimil ulama'a al-fuqaha. IUA. Apa artinya akrimil? Akrimil Muliakanlah ulama. Jika ulama itu ada fikih. Ya, al-fuqaha berarti dia kan takyid bisifat. Kalau takyid bisifat berarti artinya apa? Jadi takyid itu namanya bisa pengikatan, bisa pembatasan. Berarti sifat dalam bahasa ilmu nahwu disebut disebut emang karena belum sampai sih. Bukan belum sampai, udah sampai tapi nggak ingat. Sifat dalam ilmu nahwu disebut sifat mausuf atau disebut apa? Naat man'ut. Kalau naat man'ut berarti cara menerjemahkannya dengan kata diikuti dengan kata penerjemahan naat man'ut sifat mausuf itu biasanya diterjemahkan, penerjemahannya diikuti dengan kata apa Yum? Yang. Jadi kalau yang berarti terjemahnya akrimil ulama berarti muliakanlah ulama apa? Yang apa? Yang ahli fikih, yang faqih. Iya, kok ragu amat sih. Terus wasal itu. Wasal itu dan ada yang ketiga istisna. Itu al istisna'u terus. Pengecualian. Nahu seperti contoh jaa datang siapa Fuqara AIU. Pokoknya milih salah satu di antara AIU. Fuqara. Kenapa I? Kenapa I? Itu biasa terdiri dari isim dan isim. Isim satu, isim dua. Sekarang saya tanya, jaa isim atau fi'il? Fi'il. Berarti ketika itu disebut mudhof mesti salah apa benar? Kan kalau mudhof itu kan isim sama isim. Kan itu. Nah, kalau ini jaa isim atau fi'il? Fi'il. Berarti kalau ini fi'il plus isim tidak masuk dalam ketentuan idhofah. Berarti kalau jawab kalau apa tadi? Al fuqara'i itu dijerkan dengan jaa berarti salah. Nah, sekarang saya tanya lagi. Jaa itu isim atau fi'il? Fi'il. Setiap fi'il itu pasti butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fuqara. Jadi fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Kalau marfu jadi fuqara'nya menjadi fuqara'u. Jadinya jaa
Terus ila ya, terus wa amma itu al-musamma mukhassisan, terus munfasilan yang munfasil atau terpisah. Oke, terus Al-Muwahhadah adapun penjelasannya wabiqaulihi ikhtisar dan di dalam ucapan ikhtisar ya, oke. Bagus sekali dah. Walaupun agak berat tapi lumayan bagus. Oke, ini malam ini baru belajar baca. Ayo baca yuk, wa ma bihi. Ya, wa ma bihi, wa ma dan adapun perkara, terus adapun perkara dengannya itu tahsis, terus sebagaimana perkara yang akan dibahas anfal alif nifal Anifan apa? anifan Nanti, ya, terus atau munfasilun ada kalanya berpisah. Makna nifu makna dari bait di atas Annal mukhasiso yang bahwasanya yang mengkhususkan itu yang qasimu terbagi ila ke mutasilin dua hal, wa munfasilun terpisah dan terpisah. Fal mutasilu dan limitasi perkara la yastaqimu tidak apa? Tidak mandiri nafsihi dengan dirinya, tetapi yakunu keberadaan mazkuran disebutkan ma'al dengan umum kama yang akan datang, kama yang sayati yang akan datang, zukiro disebutkan anwa'u maknanya macam-macamnya alifan nami wal munfasilu dan munfasil itu dan adapun munfasil itu perkara yastaqimu mandiri yang binafsihi dengan dirinya wa yakunu dan menjadi munfaridon
Munfaridan Mm-mm. menjadi sendiri aku atas Ya. Terus malahizor mulahadot. mulahazor Qauluhunya apa? Qauluhu perkataan mu'allif. Terus ila akhirihi itu alif lam kha itu singkatan tuh, ila akhirihi ya. Kalau iha intaha. Nanti kalau yang di Risatul Mahid lebih banyak lagi anunya singkatannya ro mim Imam Romli. Itu orang pesantren harus agak hafal yang itu. Imam Romli, nanti Imam Rafi'i itu Rofa gitu. Karena sudah lumrah singkatan-singkatan gitu. Sama nih wama ilahiri dan bait wama bihi tahsisu imma muntasilun ilahiri itu. Terus yang dihasilkan bisa bagi dengan penyebabnya taksis al-muhmalati yang di apa ditasdidkan. Terus dan perkara yufa terus ifa samarkan. disamarkan min dari nau'in jenis badiin yang bagus yuqalu dikatakan lahu dibakon dengan yang cocok. Ya, ayo salsa. Bisa nggak wasar tuh? Asyatu maka ada pun syarat takidu dan mengingat. Apa? Takkid apa? Oh, mengikat. Baik. Ya, dan pengikatan Pengikatan balus bil masuk dengan sifat tasolah termasuk istisna itu solal ya. adakah begitu juga al istisna apa istisna ada selain istisna tasolah termasuk fasil artinya apa maka ada perkara al mukhasisu Fa'amal mukhosisu ini bukan fa'ama ma ini bukan ma nafi atau ma bayaniyah. fa'amal mukhasisu maka ada pun mengkhususkan al mutasilu tersambung yang tersambung. Salah satu anwa'in terbagi 3 macam. Al awalu awal asyatu itu syarat nahu seperti contoh akrimil ulama muliakanlah ulama inzahalu sesungguhnya mereka disebut Bukan in itu syarat. Artinya apa? Jika. Terus jika ya, kalau in menjadi isim inah sesungguhnya. Kalau syarat jika, itu kan wasani kedua at-taqyidul takyidu. proses pengikatan
Bisa, Disifati dengan sifat namun seperti contoh akribul ulama, mulia para ulama, al-fuqaha yang ahli fikih. Fuqaha fuqaha a i u kenapa? Kenapa A? Karena kenapa? Karena sifat naat. Naatnya kemana? Ulama. Ya, terus. Wasalihu yang ketiga Al-istisna. Pengecualian itu pengecualian. Nahu seperti contoh ja'a datang, al-fuqara'u orang fakir, ila zaidan kecuali zaid, wasayati dan akan dijelaskan apa syarat, wa amma dan perkara, wa yudhuru selain hadis salah dari tiga itu, fahuwal musami Musama itu isim atau fi'il? Musamma isim atau fi'il? Isim apa? Isim apa? Musamma. Hah? Isim mudhari, enggak ada isim mudhari. Coba musamma, ingat sebuah kata diawali huruf mim berharokat dhammah. Ya, kalau enggak apa? Isim maf'ul, isim masdar. Kalau enggak isim masdar, isim makan. Kalau nggak isim makan, isim fa'il. Nah, kira-kira musamma itu antara isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul atau isim makan? Hah? Coba kalau makan artinya apa? Kalau masdar artinya apa coba? Fahuwa al-musamma. Coba kalau masdar makan, kalau makan apa coba? Al-musamma berarti artinya kalau jadi isim masdar apa artinya Yum? Kalau isim masdar jadinya terjemahnya apa? Al-musamma? Hah? Itu mah isim kalau di isim, kalau yang disebut kira-kira dekat ke isim apa? Kalau yang melakukan sesuatu isim fa'il. Kalau yang dilakukan sesuatu isim maf'ul. Nah, kalau al-musamma itu kira-kira yang disebut, yang dinamai, berarti kemungkinan isim maf'ul. Kan begitu. Hurufnya kan jelas. Al-musamma, musamma, depannya huruf mim berharokat dhammah menggantikan huruf ya mudharaah, lalu mimnya ain fiilnya berharokat fathah menjadi disebut menjadi isim maf'ul. Kalau menjadi isim fa'il bacanya musammi. Apa artinya musammi?
yang menyebut. Kan begitu, ya kan? Paham? Terus? Mukhosis. Hah? Yang khusus. Hah? Munfasilah yang terpisah. Al-mulaqadah. Penjelasan wabil qawlihi dan dalam perkataan Ita sholat. kita sholat. Terus? Dalam fasil fasolah dan fasil Nau'un badi'iyun. beberapa macam yang bagus kama gaya la yakfa tidak dikhawatirkan. Ya, udah. Wallahu a'lam bishawab. Sakit perut juga ya? Ya, begitulah kira-kira. Ilmu yang kita pelajari harus apa tadi? Selalu bisa disintesiskan. Maka Anda kalau belajar apapun ilmunya harus bisa mensintesiskan. Nah, terutama orang-orang sosial, kayak sosial berarti ya seluruh jurusan di agama itu adalah ilmu sosial. Maka orang sosial itu pasti lebih canggih dalam mensintesiskan. Nah, apalagi kalau misalkan orang IPS itu kalau dia tidak bisa mensintesiskan, ilmu IPS-nya nggak berguna. Nah, ilmu IPS nggak berguna. Maka kemudian Anda harus terampil ketika melakukan sintesa beberapa kasus seperti ini. Oke, saya kira gitu.